Kita itu di sekolah itu belajar, itu bukan dengan otak, dengan kepala, dengan pikiran kita saja. Tapi kita belajar, anak-anak kita itu belajar dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka indra. Mulai dari kelas-kelas kita, saya ingin melakukan perubahan, transformasi menuju ending proses kita. Beberapa cawarnya itu mulai dari kelas kita, mulai kelola kelasnya, kelasnya harus menjadi yang terbaik. Harus hidup kelasnya tuh, gak boleh ada hordeng nyengkret di setiap kelas. Kemudian gak boleh kelas ruang kelasnya kosong. Harus ada harus ada air minum isi ulang di kelas. Gitu. Nah ini Pak Bu, saya minta mulai kita membangun Jawa Barat itu dari sekolah, dari kelas-kelas kita. Nah, mari kita nyalakan lilin-lilin kecil dari sekolah-sekolah kita. Kalau di sini ada 500 sekolah, ada 500 lilin kecil yang menyala yang akan menerangi gelapnya sistem pendidikan di Jawa Barat. Bapak Ibu semuanya, saya berbahagia bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Saya di Dinas Pendidikan Provinsi udah 4 bulan nih. 4 bulan ini yang selalu saya sampaikan pertama adalah bagaimana kita membangun kesamaan visi. Kesamaan visi dalam membangun pendidikan di Jawa Barat. Kesamaan visi dengan siapa? Dengan Pak Gubernur, dengan kepala dinas, dengan para kepala cabang dinas, dengan para pengawas, dengan para kepala sekolah, gitu. Jadi ini yang harus kita samakan visinya. Kemudian citra rasa dalam memberikan layanan pendidikan, meramu jamuan pendidikan di sekolah-sekolah, membuat jamuan pendidikan di Jawa Barat ini harus istimewa. Jadi ini yang selalu saya sampaikan dari cabang dinas ke cabang dinas, dari pertemuan antara kepala sekolah dengan kepala sekolah. Karena apa? Karena pada akhirnya apapun yang diomongkan, yang dibicarakan oleh Pak Gubernur tentang visi pendidikan di Jawa Barat itu, pada akhirnya yang melaksanakan siapa? Sekolah, satuan pendidikan. Kalau lebih dalam lagi siapa? Guru. Dan korbis pendidikan itu ya ada di kelas, naik lagi ke kepala sekolah, gitu Pak Bu. Jadi kalau Jawa Barat pengen bagus pendidikannya, perkuat gurunya, perkuat kepala sekolahnya, perkuat pengawasnya, perkuat kepala cabang dinasnya. Perkuat apanya dulu? Perkuat dulu visinya, sharing vision. Visinya harus sama, semuanya harus sama. Nggak bisa, karena kita mengejar sesuatu yang kita kejar. Apa? Ending prosesnya apa? Goalsnya apa? Siswanya pengen seperti apa? Kompetensinya kita sebut kompetensinya Pancamaluya, cager-bager, bener pintar, singer. Tinggal nanti kita kemas kepada standar prosesnya mau seperti apa. Kita itu di sekolah itu belajar. Itu bukan dengan otak, dengan kepala, dengan pikiran kita saja. Tapi kita belajar, anak-anak kita itu belajar dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka indra. Mereka setiap hari melihat halaman sekolahnya kotor. Itu normal, nanti menjadi sesuatu yang normal. Dinormalisasi. Mereka lihat hordeng yang kayak gini, emang nggak dinormalisasi anak-anak? Maka jangan disalahkan kalau rumah anak-anaknya hordengnya nyarenglen. Serius ini, serius. Saya ngomong serius ini. Jangan dibanggakan. Serius ini. Tadi saya bilang anak-anak gak pernah belajar di sungai. Maka jangan salahkan kalau sungainya kotor. Terus atau gurunya tidak memberi kesadaran pada anak-anak bahwa sungai kotor itu bermasalah, mengancam kehidupan anak-anak. Kehidupan manusia.
sampah numpuk normal. Jadi ketika jalan kotor, sampah numpuk di hal tegang, di dapur mereka numpuk sampah normal. Padahal kan nggak normal ya. Tugas siapa itu? Ya tugas sekolah kenaon apa di sekolah itu bisa merubah tukar itu. Tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam dirinya, menyelesaikan masalah lingkungannya. Buat apa sekolah? Itu maksud saya dari apa semua yang dilihat. Iya ayah berenang tidur ratus saya ya. Sabar Pak, jadi ya. Jadi sabar aja ya 200. 250. Iya mah bisi Bapak itu produk normalisasi. Produk normalisasi hordeng yang lain. Bisi itu kira-kira hordeng kawas itu normal wajar. Iya mah bisi kalau wajar berarti ya bisa. Wajar enggak, Bu? Wajar. Hordeng itu nyolek wajar. Jadi normal. Pak itu wajar tuh. Kalau melihat dari kondisi Bapaknya kepala sekolah ya. Ini Pak, jadi ini mesti mulailah kita, mulai dari kelas-kelas kita. Saya ingin melakukan perubahan, transformasi menuju ending proses kita. Gabungan Pancawarya itu mulai dari kelas kita. Siapa yang bertanggung di situ? Wali kelas. Manajemen kelasnya harus benar. Manajemen kelasnya harus benar. Mulailah dari hal-hal yang kelihatan dulu oleh kita, oleh anak-anak, oleh guru-gurunya, oleh wali kelasnya. Lihat, kalau kelasnya kotor harus bersih. Kalau kelasnya tidak normal-normalkan, gitu. Ruang kelasnya kosong, isi dengan kreativitas anak-anak. Kalau anak-anak kita nggak bisa mencurahkan karya, mengekspresikan hasil belajarnya di kelas, kapan mereka bisa mengekspresikan hasil belajarnya di masyarakat? Ekspresikan dulu di masyarakat kelasnya, kurasi nanti. Biasa kan ada yang bagus, apresiasi tempelin sama wali kelas. Kadang-kadang juga wali kelas sama guru mata pelajaran tidak terkoneksi juga hubungan batinnya. Nah, karena urusan wali kelas. Benar nggak? Ini tugas pengawas ini. Jangan dinormalisasi. Tidak ada koneksivitas antara guru mapel dengan wali kelas. Wali kelas nanti kata kesian rapot, makanya. Gitu. Nah ini Pak Bu, saya minta mulai kita membangun Jawa Barat itu dari sekolah, dari kelas-kelas kita. Dan mari kita nyalakan lilin-lilin kecil dari sekolah-sekolah kita. Kalau di sini ada 500 sekolah, ada 500 lilin kecil yang menyala yang akan menerangi gelapnya sistem pendidikan di Jawa Barat. Kalau nanti Jawa Barat ada 5.000 sekolah, nyala lilin yang menyala, kita akan menerangi gelapnya sistem pendidikan di Indonesia. Mulai dari sekolah kita. Jadi jangan semuanya gelap. Gitu. Mulai dari sekolah kita. Ayo mulai dari sekolah kita. Bahwa kita mampu melakukan perubahan. Termasuk di dinas pendidikan. Harus mulai Pak Firman, Pak Setis, Pak Kabit, Bu Kabit, mulai identifikasi perencanaannya seperti apa, kebutuhan sekolahnya seperti apa. Ya Bu ya, apa yang kita sampaikan harus terapkan, apa yang kita katakan harus diterapkan di sekolah kita. Kan pastilah ya semuanya sama dengan saya, membenarkan orangnya benar. Tapi kadang-kadang kita susah melaksanakan. Apa sih krisis terbesar kemanusiaan kita hari ini? Krisis kemanusiaan kita, krisisnya apa? Bukan. Krisis kemanusiaan kita hari ini tidak terpanggilnya kita untuk berbuat. Kita tahu, kita paham mana yang benar, mana yang salah, tapi kita diam dan kita tidak melakukan. Itu yang disebut dengan krisis.
Kita tahu tapi tidak mau melakukan. Itu krisis terbesar umat manusia itu. Tahu tapi nggak mau melakukan. Dan sadarlah bahwa kita selama ini telah ikut menciptakan masalah anak-anak yang ada hari ini. Kita telah berkontribusi terhadap masalah yang dialami oleh anak-anak. Terima kasih.